Halo semuanya, di sini ada yang suka baca buku? Perkenalkan, saya Sira. Di sini akan mereview buku yang sudah saya baca, yang pastinya kalian sudah familiar dengan judulnya, yaitu Hujan Terelie. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan membacakan sinopsis yang sudah saya buat sendiri, juga review pribadi dari saya, dan apakah saya merekomendasikan buku ini untuk kalian. Jadi, langsung saja kita masuk ke sinopsisnya. Lyle, gadis berusia 20 tahun yang akan merayakan ulang tahun ke-21-nya, terduduk di sofa para medis, menceritakan kisahnya sebagai remaja di kota yang sangat maju dengan teknologi sebelum dilakukan operasi. Setiap kata-kata dalam ceritanya akan dipetakan oleh jaringan memori berwarna sesuai emosi cerita. Bertahun-tahun sebelumnya, Lyle berusia 13 tahun. Ia mengalami kejadian tragis. Gunung meletus berskala 8 Fey dan gempa bumi berskala 10 Richter. Ia kehilangan sang ibu saat berusaha keluar dari lorong kereta bawah tanah. Namun, di saat itu juga, ia bertemu dengan Esok, anak laki-laki berusia 15 tahun yang membantunya menaiki tangga darurat saat terjadinya gempa. Hanya mereka berdua yang selamat dari lorong kereta bawah tanah. Mereka menyaksikan bagaimana teknologi kota hilang begitu saja saat terjadinya gempa. Setelah bencana mereda, Esok membawa Lyle menuju toko kue milik ibunya, sambil harap-harap cemas tentang kondisi sang ibu. Beruntungnya, ibu Esok masih bernafas dan berhasil diamankan di rumah sakit darurat, meski kakinya harus diamputasi. Lyle dan Esok mengungsi di tenda darurat, hidup di sana selama beberapa bulan. Selama di tenda, Esok adalah anak yang cerdas, selalu aktif berkegiatan. Semua petugas tahu dengannya. Ia suka sekali berbaur. Berbeda dengan Lyle yang masih memikirkan ibunya dan menghabiskan waktunya di tenda. Namun, waktu demi waktu, Lyle mulai merelakan. Dan sesekali ikut membantu memasak makanan di dapur pengungsian. Tak jarang mereka berdua pergi ke perempatan jalan pusat kota, tempat tangga darurat yang menjadi saksi kematian ibu Lyle. Itu adalah tempat favorit Lyle hingga sekarang. 1 tahun berlalu. Kota kembali pulih. Anak-anak yang tidak mempunyai keluarga di tenda pengungsian akan dipindahkan ke panti sosial. Salah satunya adalah Lyle. Sedangkan Esok, ia diangkat sebagai anak oleh keluarga wali kota karena kecerdasannya yang pantas mendapatkan pendidikan lebih tinggi. Ibu Esok juga ikut bersama mereka. Semenjak hari itu, Lyle dan Esok fokus pada pendidikan masing-masing. Lyle menginjak bangku SMP, sedangkan Esok sudah menginjak bangku SMA. Tidak jarang Lyle memikirkan Esok di waktu luangnya. Maka dari itu, ia mencari kesibukan lain untuk mengurangi rasa rindunya. Ia dan Mariam, atau teman sekamarnya sejak hari pertama di panti, memutuskan untuk mengambil kelas memasak. Sedangkan, Esok sangat serius dengan masa SMA-nya. Lebih tepatnya, ayah angkat Esok yang menuntut. Esok selalu menemui Lyle di waktu libur, menghabiskan waktu bersama berkeliling kota. Hal tersebut selalu terulang hingga Esok pergi kuliah di ibu kota, jauh dari kota Lyle. Semuanya berubah, termasuk jadwal Lyle. Mariam merasa bosan mengikuti kelas memasak. Ia mempunyai ide, pergi bersama Lyle ke tempat pendaftaran relawan saat usia mereka masih 15 tahun. Awalnya, para relawan senior ragu. Tapi setelah melakukan tes tertulis, mereka berdua diterima menjadi relawan. Keseharian Lyle menjadi semakin sibuk.
sejak ia dan teman sekamarnya memasuki kuliah keperawatan. Suatu saat, Esok menghubungi Lyle. Esok sekarang sudah menjadi anak kuliahan yang mengotak-atik mesin, ilmuwan muda. Ia sangat jarang bisa menghubungi Lyle karena izin yang terbatas. Tapi cukup dengan itu saja, Lyle sudah senang. Sementara itu, kota mereka dilanda musim dingin yang sangat ekstrim. Diketahui akibatnya karena negara-negara lain yang meluncurkan pesawat ulak-alik berisi anti gas sulfur ke lapisan stratosfer karena musim dingin yang membuat krisis pangan. Dengan meluncurkan zat tersebut, suhu bumi akan lebih panas. Hal ini sangat berbahaya karena dapat merusak lapisan stratosfer. Namun, hal tersebut berdampak ke negara-negara lain di sekitarnya, yang membuat suhu kota turun. Salah satu kota yang kena dampaknya adalah tempat kota Lyle tinggal. Hari demi hari keadaan terus memburuk. Lyle dan Maryam yang merupakan relawan ditugaskan untuk menangani orang-orang yang kritis di kota-kota sekitar. Melihat bagaimana kota mulai krisis pangan, warga memulai kerusuhan, menyoraki pemerintah dan wali kota untuk segera meluncurkan pesawat ulak-alik juga untuk menormalkan suhu. Awalnya mereka sangat ragu, karena risikonya yang sangat besar. Tapi, akhirnya pemerintah dan wali kota sepakat untuk meluncurkan 12 pesawat ulak-alik anti gas sulfur dioksida ke lapisan stratosfer. Hal itu diberitakan di TV manapun, termasuk TV asrama. Tentu, Lyle dan Maryam khawatir, tapi mereka lebih memilih masuk ke kamar asrama dan belajar untuk persiapan tes akhir kuliah. Sejak hari itu, akhirnya kota mereka mendapatkan musim panas. Namun, suhu kota semakin panas 1 tahun kemudian. Seiring berjalannya waktu, Lyle dan Esok bertemu di acara wisuda Lyle. Mereka berkeliling kota. Esok pun bercerita. Ia berkata bagaimana selama ini ia terus sibuk dengan sekolahnya yang ternyata hanya penyamaran. Ia sedang melakukan proyek besar untuk umat manusia yang bisa menyelamatkan manusia dari suhu panas di muka bumi. Yang membuat Lyle merasa cemas. Mereka bisa saja terpisah dan Lyle harus merelakannya. Di akhir cerita, Lyle memutuskan untuk menghapus kenangannya tentang Esok melalui teknologi canggih. Tapi sebelum kenangan itu benar-benar hilang, ia tersadar bahwa itu bagian penting dari hidupnya. Ia memilih untuk tetap menyimpan kenangan itu dalam hatinya sebagai pengingat akan cinta sejati dan pengorbanan Esok. Nah, gimana? Menarik banget kan sinopsisnya? Saya sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca karena selain alur ceritanya yang menarik, juga banyak sekali pengetahuan yang ada di dalamnya. Seperti saat menjelaskan tentang gempa bumi berskala beberapa Richter dan juga tentang lapisan stratosfer bumi. Tapi bukan berarti berat untuk dibaca loh topiknya. Cerita pada buku ini lebih memfokuskan kepada tokoh utama dengan perasaannya, namun perasaan mereka dipengaruhi oleh kondisi dunia. Saya sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca karena meskipun genrenya adalah romance, tapi romance yang diangkat masih bisa dibaca oleh umur 13-15 tahun ke atas. Dari buku ini kita juga bisa belajar bahwa barang siapa yang menerima, dia pasti juga bisa melupakan. Tapi jika dia tidak bisa menerima, dia tidak mungkin bisa melupakan. Nah, gimana? Menarik banget kan buku Hujan Terelie ini? Semoga dari review yang saya berikan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kalian semua, apakah kalian cocok dengan buku Terelie Hujan atau tidak. Itu saja review yang bisa saya berikan. Semoga kita berjumpa kembali.